Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenggang Rampang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3. Yang pertama itu konsep kekuasaan dan kewenangan, yang kedua lembaga negara Indonesia, dan yang ketiga perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsep kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan seseorang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimate power, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan bersifat dinamis, oleh karena itu kewenangan dapat berubah-ubah sesuai dari sudut pandang pengakuan masyarakat. Nah, pembahasan yang kedua yaitu Lembaga Negara Indonesia. Lembaga Negara Indonesia adalah institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan Lembaga Tinggi Negara dan hanya terdiri atas yang pertama itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan yang kedua Lembaga Kepresidenan. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yudikatif, eksekutif, legislatif, dan eksaminatif. Yudikatif terbagi menjadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, dan legislatif MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, dan di eksaminatif yaitu BPK RI. Yang ketiga yaitu perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia pernah menerapkan 2 sistem pemerintahan. Yang pertama itu sistem presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial ini antara lain, sistem pemerintahan presidensial, presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden berwenang secara simbolis maupun mengatur langsung pelaksanaan pemerintahan. Presiden menjabat selama 5 atau 6 tahun tergantung undang-undang. Jabatan dapat diduduki selama 2 periode. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif membentuk kabinet dan memilih menteri-menterinya. Tidak ada lembaga tertinggi negara. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen karena anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan di parlementer, kepala negara dijabat oleh raja, sultan maupun presiden. Sementara kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri. Kepala negara hanya berperan secara simbolis, sementara Perdana Menteri bertugas untuk membantu kepala negara menjalankan pemerintahan. Masa jabatan Perdana Menteri dan kabinet ditentukan oleh parlemen. Kepala negara ditunjuk berdasarkan keturunan, sementara kepala pemerintah dipilih oleh parlemen. Kabinet dibentuk oleh parlemen. Supremasi tertinggi dijabat oleh parlemen. Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara dapat membubarkan parlemen atas saran dari kepala pemerintah. Tidak ada pemisah kekuasaan yang jelas. Kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Parlemen pun dapat dikendalikan kabinet jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas.
Baiklah, itulah tadi materi mengenai konsep kekuasaan dan kewenangan Lembaga Negara Indonesia dan perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Akhir kata, keistimewaan sebuah kehidupan adalah menjadi diri sendiri. Untuk itu, marilah kita menjadi diri kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.